Shalom Bapak Ibu, kami percaya dimanapun kita berada, kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah online kita. Mari kita tinggikan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita angkat lagu pujian kita saat indah. Saat indah
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah KK online kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan dalam ibadah kita ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur jika Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat beribadah dalam ibadah KK online kami hari ini. Kami percaya Tuhan, dalam ibadah kami ini, terlebih pada saat kami akan mendengarkan firman-Mu, kami percaya kuasa Tuhan akan tercurah bagi kami, dan biarlah Bapa, setiap firman-Mu yang kami dengarkan, yang akan kami pelajari dalam ibadah kami ini, benar-benar menjadi pondasi dan kekuatan yang baru bagi setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, dan berkati juga setiap sidang jemaat Tuhan yang akan mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sepanjang satu minggu ini? Saya percaya kita semuanya tetap dilindungi Tuhan dan tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita membahas sharing firman Tuhan pada hari ini tentang melayani, saya mau menyampaikan sedikit atau mereview ulang firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita pelajari, bahkan yang sudah kita diskusikan di sepanjang bulan September ini. Di minggu pertama bulan September kita sudah belajar tentang melayani, bahwasanya kita harus melayani Tuhan dengan talenta kita. Ya, kita belajar dari satu orang hamba Tuhan yang bernama Dorcas. Ya, dia melayani dengan talenta. Lalu di minggu kedua kita belajar tentang melayani dengan setia. Ya, si Dorcas ini melayani dengan setia bahkan sampai dia mati. Ya, lalu yang selanjutnya, selain melayani dengan setia, dia juga melayani dengan tulus hati. Ya, jadi harapan kami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua yang mendengarkan sharing firman Tuhan ini, harus kita ingat dan harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang melayani juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwasanya tujuan kita melayani adalah membangun hidup orang lain. Nah, jadi bagaimana caranya membangun hidup orang lain? Yaitu dengan cara melayani mereka. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus paham juga bahwasanya tempat yang paling mudah kita melayani orang lain, bahkan tempat yang paling mudah untuk kita membangun hidup orang lain, yaitu ada di KKA, kelompok keluarga Allah, atau kelompok sel, seperti itu. Jadi mari, ini harus kita pahami bersama-sama bahwasanya KKA, kelompok keluarga Allah, atau disebut juga Komsel itu harus berbeda dengan arisan, harus berbeda dengan STM atau hubungan marga-marga atau apapun namanya, harus berbeda. Kenapa? Karena salah satu tujuan daripada kita ada di KKA adalah mengalami perubahan hidup. Ya, nah jadi mari kita melayani Tuhan, kita membangun hidup orang lain, dan itu kita lakukan mulai dari di KKA, di kelompok-kelompok kita masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang melayani atau tujuan melayani, dan pelajaran pada hari ini adalah pelajaran yang terakhir Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah, untuk itu mari kita betul-betul membuka hati untuk sharing ini, kita persiapkan hati kita supaya apa? Supaya firman Tuhan atau sharing yang akan disampaikan hari ini, bahkan sepanjang bulan ini, tidak akan berlalu begitu saja, tapi kerinduan kita semua adalah setiap sharing atau pengajaran yang sudah kita terima itu tersimpan dalam hati kita dan bisa kita lakukan. Karena ingat, firman Tuhan yang kita lakukan itulah yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Nah, sebelum kita membahas sedikit tentang tujuan melayani bagian yang terakhir ini, saya akan membaca satu nats firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Bunyinya seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar,
Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 12 tadi dikatakan bahwasanya kerjakanlah keselamatanmu. Inilah firman Tuhan yang akan kita sharing, yang akan kita bahas dalam ibadah online kita pada hari ini. Jadi berulang kali sudah disampaikan bahwasanya awalilah dengan mengapa kita lahir, mengapa kita hidup, mengapa kita beribadah, mengapa kita berKKA, mengapa kita melayani. Nah, jadi firman Tuhan pada hari ini yang mau kita pelajari adalah untuk mengerjakan keselamatan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan atau menganugerahkan keselamatan kepada kita. Tapi tidak cukup berhenti sampai di situ saja, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Karena kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita? Yaitu dengan cara melayani. Ya. Jadi waktu kita sedang melayani, apakah itu di gereja, apakah kita melayani di KKA, nah di situ seharusnya pemahaman kita adalah kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Ya. Jadi kalau seandainya kita ada di berposisi sebagai pengurus KKA, kita berposisi sebagai pengurus wilayah, kita berposisi sebagai bapak atau ibu pertua, atau mungkin kita terlibat dalam satu departemen pelayanan yang ada di gereja kita. Ya. Jadi pemahaman kita seharusnya kita memahami bahwasanya kita ada di situ, ya, kita melayani di situ, ya, bukan apa-apa, tetapi bahwasanya kita sedang mengerjakan keselamatan kita, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita, ya kita bisa hilang, ya. Kita bisa hilang, kita bisa nggak terdaftar lagi di gereja, atau ya kemungkinan terburuknya adalah kita meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena sebetulnya perlu juga disampaikan bahwasanya sebetulnya ada 3 tipe orang, ya, yang meresponi keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Tipe orang pertama yang meresponi keselamatan tersebut adalah dia setia melayani Tuhan. Dia memberi hati, dia memberi waktu, ya, walaupun mungkin pekerjaannya atau aktivitasnya sangat sibuk sekali, tapi dia tetap melayani Tuhan. Dia berikan hati, dia berikan waktu, dia sadar bahwasanya kehidupannya sekarang adalah kehidupannya di dalam Tuhan. Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan di dalam kepada dirinya, sehingga dia tetap mengerjakan keselamatan tersebut. Jadi tipe yang pertama ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan saya harap juga ini kita alami bersama-sama, ya, kita lakukan bersama-sama, bahwasanya sesibuk apapun kita, sebanyak apapun aktivitas kita, mari kita kerjakan keselamatan kita dengan kita melayani Tuhan, ya, di mana saja, di kelompok kita kah, ya, di gereja kah, atau di mana saja kita berada, mari kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan cara melayani Tuhan. Itu tipe yang pertama. Tapi ada juga tipe yang kedua, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya. Tipe yang kedua ini, ya, dia malas beribadah, malas di KKA, malas ke gereja. Bahkan kalaupun nanti dia hadir di situ, dia hadir di KKA, dia hadir di dalam gereja, ya karena ada keperluannya, ya, ada sesuatu yang dia butuhkan sehingga dia hadir di dalam KKA atau di dalam gereja. Ini tipe yang kedua. Dan tipe yang ketiga, dan ini menurut saya adalah yang paling menyedihkan, bahwasanya ada orang yang menjual keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan itu, ya, karena mungkin diiming-imingi dengan jabatan,
diiming-imingi karena harta atau karena lain-lain, ya. Jadi bagi saya itu paling menyedihkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi mari kita belajar bersama-sama dari sharing firman Tuhan ini, bahwasanya mari kita mengerjakan keselamatan kita dengan kita melayani Tuhan, ya. Sekali lagi saya ulangi, sepanjang 1 bulan ini kita sudah banyak diberkati oleh firman Tuhan tentang melayani ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Dan yang terakhir hari ini dikatakan bahwasanya tujuan kita melayani adalah kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita harus sadar bahwasanya keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu dibayar Tuhan dengan darah yang sangat mahal. Nah, Tuhan yang membayar, ya, dengan darah yang sangat mahal supaya kita selamat. Apa arti keselamatan menurut kita? Ya, keselamatan itu adalah kita tidak lagi binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah keselamatan. Dan kita harus menjaga keselamatan kita itu, kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu dengan cara melayani Tuhan. Tempat yang paling bagus untuk kita mengerjakan keselamatan kita adalah di KKA, di kelompok keluarga Allah, di mana kita bisa bergabung. Untuk itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam sharing firman Tuhan yang terakhir ini, mari kita kerjakan keselamatan kita dengan cara kita melayani Tuhan di kelompok-kelompok kita. Kita harus sadar bahwasanya keselamatan itu kita peroleh dengan cuma-cuma, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, ya, tapi Tuhan yang menganugerahkan itu kepada kita. Ada sedikit perbedaan Bapak Ibu kasih Tuhan dengan kita orang-orang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, dalam hal tentang mengerjakan keselamatan ini, ya. Seharusnya kita sebagai orang-orang yang orang-orang yang sudah sadar bahwasanya hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya, kita melayani Tuhan bahwasanya karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya. Jadi bukan supaya kita diselamatkan oleh Tuhan sehingga kita melayani, bukan, tapi karena hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan cara melayani Tuhan, seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah pengertian, salah pemahaman, ya. Kita melayani supaya kita diselamatkan, bukan seperti itu, ya. Tapi kita melayani Tuhan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya. Jadi mari Bapak Ibu kasih Tuhan, melalui sharing di ibadah KK online ini, saya mengajak kita semuanya, ya, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, supaya kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan cara kita tetap melayani Tuhan dan dimulai dari di kelompok kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan akhiri ibadah KK online kita ini, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dalam ibadah KK online kami ini, Tuhan sudah mengajarkan satu hal penting bagi kami semuanya, bahwasanya kami harus tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Bapa setiap kami yang mendengar sharing firman Tuhan ini akan mengerjakan keselamatan kami dengan cara melayani Tuhan, dan itu dimulai dari kelompok-kelompok keluarga Allah di mana kami berkumpul di situ. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati kami semuanya supaya kami dapat melakukan firman Tuhan yang sudah kami sharingkan pada saat hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu kasih Tuhan, di akhir video ini kita akan diarahkan dalam pertanyaan diskusi, ya, 2 pertanyaan diskusi yang akan kita diskusikan dalam ibadah keluarga atau dalam ibadah di kelompok-kelompok kita masing-masing. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di penghujung ibadah KK online kami ini, tidak henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami percaya dari awal sampai berakhirnya ibadah kami ini, Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap campur tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sekali lagi,
biarlah Bapa firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami sharingkan dalam ibadah KK online ini, biarlah itu semuanya menjadi kekuatan yang baru, bahkan biarlah itu Tuhan menjadi membawa perubahan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Kerinduan kami Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, kami terus berdoa untuk seluruh sidang-sidang jemaat Tuhan yang ada di GSJ Trinity Brastagi ini, mulai dari yang paling muda sampai kepada yang paling tua, dari yang terdekat sampai yang paling jauh Bapa. Tuhan, kami terus berdoa supaya Tuhan yang tetap memelihara dan memberkati kehidupan kami. Berkati Tuhan seluruh mata pencarian kami, apapun bentuk mata pencarian kami Tuhan, yang tidak mendengarkan firman-Mu, biarlah Bapa Engkau yang memberkati Tuhan. Berkati juga setiap kesehatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan, yang menganugerahkan kesehatan yang baru bagi setiap kehidupan kami. Jikalau ada yang sakit, biarlah Tuhan yang sembuhkan. Jauhkan daripada kami Tuhan segala penyakit, bahkan virus-virus corona. Semua itu kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, karena kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur, kami akhiri ibadah kami saat hari ini. Haleluya. Mari saudaraku, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita angkat tangan kita tidak berkat daripada Tuhan. Maka anugerah daripadalah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah kita Roh Kudus, itu akan menyertai kehidupan kita, memelihara kehidupan kita, menolong kehidupan kita, dan memberkati setiap kehidupan kita. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali kedua, menjemput kita yang percaya kepadanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Dua pertanyaan diskusi kita yang akan kita diskusikan dalam ibadah keluarga atau ibadah di kelompok kita masing-masing adalah: pertanyaan yang pertama, satu hal penting apa yang Bapak Ibu dapat setelah mendengar sharing firman Tuhan hari ini? Sekali lagi, pertanyaan pertama, satu hal penting apa yang Bapak Ibu dapat setelah mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini? Pertanyaan yang kedua, tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini? Sekali lagi, tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken.